Pemirsa, usai rumahnya dijarah oleh perusuh, Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat di Instagramnya. Ia merasa kehilangan karena lukisan bunga miliknya diambil oleh penjara. Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro, Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, SM Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan mengabarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi layaknya rumah yang dijarah. Ia menganggap hilangnya lukisan karya pribadinya karena dijarah itu serupa dengan hilangnya perasaan aman, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari bumi Indonesia. Ya, sementara itu unjuk rasa anarkis di tanah air harus dibayar mahal dengan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mentaksir kerugian negara mencapai 900 miliar rupiah yang dihitung dari seluruh Indonesia. Kerusuhan pada unjuk rasa beberapa waktu lalu harus dibayar mahal dengan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Kementerian Pekerjaan Umum menghitung total kerugian di seluruh Indonesia akibat aksi anarkitis ini yang mencapai 900 miliar rupiah. Perkiraan kerugian infrastruktur mencakup berbagai fasilitas, mulai dari gedung-gedung DPRD yang dibakar hingga halte dan gerbang tol. Tadi pagi kan saya sudah sampaikan kepada semua wartawan bahwa kita sudah menganggarkan 900 miliar untuk seluruh Indonesia ya, bukan hanya untuk DKI. Jadi insya Allah cukup lah untuk mengcover 2 JPO ini. Di Jakarta, kerugian dari beberapa halte Transjakarta dan beberapa stasiun MRT yang rusak mencapai 55 miliar rupiah. Angka ini bertambah menjadi 80 miliar rupiah jika dihitung dari revitalisasi jembatan penyeberangan orang di Polda Metro Jaya dan Senen. Setelah kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, kami pemerintah Jakarta akan mengerjakan hal yang kemarin yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk hal yang berkaitan dengan MRT, kemudian Transjakarta, kemudian Bank Jakarta yang mengalami kerusakan, dan Dinas Perhubungan untuk traffic light dan sebagainya. Sementara itu, bila melihat dari tingkat kerusakan, Provinsi Jawa Timur mencatat nilai kerugian tertinggi dibandingkan dengan daerah lain. Kerusakan meliputi diantaranya Gedung Negara Gerahadi yang merupakan cagar budaya dan kantor DPRD Kota Kediri. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pasca penjarahan rumah Uya Kuya, polisi menangkap 18 orang. Ya, 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, 4 diantaranya terbukti menyerang petugas. Polisi bergerak cepat menangkap pelaku penjarahan rumah Surya Utama alias Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Lewat laporan masyarakat dan penelusuran lewat video amatir, polisi mengamankan 18 orang pelaku. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan, dari 18 orang tersebut 10 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka, sementara 8 orang lainnya berstatus saksi dan sudah dipulangkan. Dari ke-10 orang tersangka, 4 orang terbukti menyerang petugas, sementara 6 lainnya terbukti melakukan penjarahan. Hingga kini polisi belum menunjukkan identitas para pelaku, termasuk motif penjarahan dan penyerangan petugas. Sabtu malam 30 Agustus, ratusan orang menggeruduk rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Lewat video amatir yang beredar, masa menjarah barang-barang yang ada di rumah Uya Kuya. Kini rumah anggota DPR RI dari fraksi PAN itu sudah dipagari seng dan tidak bisa dimasuki warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa artis sekaligus anggota DPR RI nonaktif Uya Kuya ajukan restoratif justice kepada salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Pasalnya pelaku merupakan seorang wanita. Dengan didampingi istrinya, Uya Kuya mendatangi kantor Polres Jakarta Timur di Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu sore.
Uya Kuya dan istri keluar dari unit PPA Polres Jaktim setelah bertemu pelaku penjarahan rumahnya untuk ajukan restoratif justice dengan pelaku inisial RJ. Ya, RJ yang merupakan seorang perempuan tidak mengetahui barang rongsokan yang diambilnya dari depan rumah Uya Kuya adalah hasil perusakan dan penjarahan. Uya Kuya juga mengaku belum melapor terkait insiden penjarahan rumahnya. Uya Kuya menyerahkan semua proses hukum ke pihak kepolisian. Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Ya, sementara itu kucing-kucing milik artis sekaligus anggota DPR RI nonaktif Surya Utama atau Uya Kuya satu persatu mulai dikembalikan. Ya, salah satu kucing yang sempat terdampak saat penjarahan kini dirawat di Puskesmas Hewan Jakarta. Seekor kucing jantan milik anggota DPR nonaktif dari fraksi PAN, Uya Kuya, kini dirawat di Puskesmas Hewan Ragunan, Jakarta. Setelah pengambilan sampel darah dan pemeriksaan kesehatan, dokter mengatakan kucing dalam kondisi stres dan kini dalam proses pemulihan. Sehubungan dengan kasus kemarin, memang kita diminta Polres Metro Jakarta Timur untuk penanganan kucing tersebut. Saat ini kucing tersebut sudah ada di Puskeswan dengan jumlah 1 ekor. Dan alhamdulillah sudah kita periksa kesehatannya, nanti akan kita bisa lihat. Dari laman media sosialnya, Uya membagikan momen saat ia kembali menemukan satu persatu kucing miliknya setelah peristiwa penjarahan. Uya menyatakan akan segera mengurus kucing-kucing yang kembali dan memulihkan kesehatan mereka. Namun demikian masih ada beberapa kucing yang belum ia dapatkan. Saat penjarahan rumah pada 31 Agustus lalu, Uya kehilangan banyak kucing. Uya memiliki sekitar 50 kucing dari berbagai ras senilai 2,5 miliar rupiah. Kucing-kucing ini sebagian besar diadopsi dari luar negeri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Sulawesi Selatan menangkap 11 tersangka pengerusakan dan pembakaran di kantor DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Belasan pelaku tersebut diduga terlibat pembakaran, pengerusakan, dan mengambil barang milik negara saat aksi unjuk rasa Jumat malam lalu. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim Lapor Polri pasca pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam aksi demo yang berujung ricuh Jumat lalu. Direskrimum Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap sedikitnya 11 orang terduga pelaku di beberapa lokasi berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku ini diketahui adalah mahasiswa dan warga yang ikut dalam aksi unjuk rasa di kantor DPRD. Dari 11 orang yang ditangkap, 8 orang diduga merupakan pelaku pembakaran dan pengerusakan di DPRD Kota Makassar, sementara 3 orang lainnya beraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. 11 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun masih memburu pelaku lainnya untuk mengungkap motif kejadian dan mencari barang-barang milik negara yang sempat diambil oleh pelaku. Ada berbagai macam peran, ada yang melakukan pencurian ya, 363. Ada beberapa aset di sana yang dibawa, kemudian juga pengerusakan di kantor DPR itu, kemudian juga ada yang melakukan pembakaran. Nah, yang melakukan pembakaran ini kita kenakan pasal 187 ayat 3. Di sini membahayakan nyawa dan mengakibatkan meninggalnya seseorang. Ini diancaman hukumannya adalah seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 29 Agustus lalu berujung pada pembakaran gedung DPRD dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dua hari menginap di Polres, ratusan pelajar yang terlibat aksi anarkis di Grobogan, Jawa Tengah dikembalikan ke orang tuanya. Ya, tangis keluarga pun pecah saat melihat buah hati mereka.
Tangis para orang tua pecah ketika melihat anak mereka dibebaskan setelah 2 hari mendekam di tahanan Mapolres Grobogan, Jawa Tengah. Sebagian besar orang tua tidak mengetahui jika anaknya terlibat aksi unjuk rasa. Dalam aksi anarkis itu, massa merusak gedung DPRD, klinik Bayangkara, serta Polsek Purwoda di Grobogan. 138 pelajar SMP dan SMA yang terlibat aksi ditangkap polisi. Selama menginap di Polres, para pelajar diberi pembinaan. Para orang tua berharap setelah kejadian ini, para pelajar bisa kapok dan sadar agar tidak mengulangi perbuatannya. Ya, alhamdulillah terbimbing bagus. Papanya juga, iya untuk pembelajaran. Papanya juga terima karena juga orang angkatan mau tahu struktur dinamisnya, mau tahu karena anak nakal perlu bimbingan binaan. Pak polisinya hebat. Dengan pihak sekolahan, kemudian juga ada Kemenak yang sudah memberikan suatu arahan-arahan dengan tujuan anak ini supaya bisa fokus belajar, kemudian bisa tumbuh kembang dengan baik. Saat pemulangan, para pelajar diminta menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi. Sementara 3 remaja yang kedapatan membawa bom molotov masih ditahan di Mapolres Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu polisi menangkap 7 orang dalam kerusuhan dan penjarahan dalam unjuk rasa di Polda Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ya, dari 7 tersangka, 6 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Polisi menangkap 7 orang pelaku kerusuhan dan perusakan dalam unjuk rasa di Polda Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ironisnya, 6 dari 7 pelaku penyerangan merupakan anak di bawah umur, sedangkan 1 pelaku lainnya merupakan orang dewasa. Polisi menyita barang bukti di antaranya batu dan potongan kayu. Polisi menyebut para perusuh ini terbukti meminum alkohol dan mengonsumsi obat benzodiazepam saat beraksi. Orang dewasa atas nama MRA yang ada di belakang, kemudian 6 masih anak-anak di bawah umur ya. Itu yang tanggal 30. Yang tanggal 29 kasus ini ada 2 orang yang sudah kami naikkan ke penyidikan dan kami sudah mengidentifikasi pelakunya. Saat ini proses masih berjalan terus. 7 pelaku penyerangan markas Polda Jawa Tengah terancam pidana antara 1 hingga 7 tahun penjara. Polisi menambahkan para pelaku terprovokasi untuk ikut aksi melalui media sosial. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, media sosial tengah ramai dengan tren foto profil Brave Pink Hero Green. Ya, bukan tanpa alasan, kedua warna ini merupakan wujud solidaritas, perlawanan, dan harapan yang lahir dari gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu. Pengguna media sosial tengah ramai menggunakan tren foto berwarna Brave Pink dan Hero Green. Kedua warna ini menjadi bagian gerakan solidaritas dan aspirasi rakyat Indonesia menghadapi berbagai isu politik terkini. Di balik 2 warna itu tersimpan 2 cerita heroik yang menjadi pemantik kanvas perlawanan damai generasi digital Indonesia. Brave Pink menjadi penghormatan Ibu Ana yang fotonya viral mengenakan daster dan jilbab pink berdiri di hadapan barikade aparat saat demonstrasi. Ia menjadi simbol keberanian rakyat. Sementara Hero Green menjadi simbol duka sekaligus penghormatan bagi almarhum Afan Kurniawan yang meninggal di tengah kericuhan saat unjuk rasa terjadi. Warna hijaunya kini menjadi lambang kepahlawanan kaum pekerja. Gebrakan ini dengan cepat berkembang dan menghiasi media sosial para tokoh publik. Semua serempak mengenakan warna pink dan hijau sebagai pernyataan sikap seolah cara mereka berkata, kami melihat, kami mendengar, dan kami berdiri bersama. Bisa ribuan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya UNESA menyalakan 1000 lilin iringi doa bersama dan seruan moral untuk kedamaian NKRI.
Ribuan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya UNESA menggelar doa bersama dan seruan moral untuk Indonesia damai. Bertempat di halaman Rektorat UNESA, ribuan sivitas akademika menyalakan 1000 lilin, iringi doa bersama dan seruan moral kepada masyarakat untuk tetap damai bersatu demi NKRI. Aksi ini adalah bentuk kepedulian mahasiswa UNESA untuk mendorong penyampaian aspirasi tanpa kekerasan dan menjaga Indonesia tetap kondusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berlanjut. Pimpinan DPR menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen Jakarta. Ya, pertemuan digelar untuk menyerap aspirasi dan menjawab tuntutan yang belakangan menguat di berbagai aksi demonstrasi. Aspirasinya tadi semua baik lisan maupun ya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini Saan Mustafa dan Cucun Syamrul Rizal ini menerima perwakilan mahasiswa di gedung DPR RI. Dalam pertemuan ini mahasiswa menyoroti penanganan demonstrasi yang dinilai masih represif, menolak kenaikan tunjangan DPR serta mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Ya, menanggapi tuntutan tersebut, pimpinan DPR menegaskan kesiapan untuk menyerap aspirasi dan mencari jalan keluar bersama mahasiswa. DPR menyatakan dialog terbuka akan terus diupayakan sebagai langkah rekonsiliasi. Beberapa tuntutan, yang pertama tentunya adalah yang paling menyentuh hati nurani rakyat adalah bagaimana segera hapus tunjangan-tunjangan yang membebani APBN di tengah kondisi masyarakat yang sangat kesulitan ekonomi saat ini. Yang kedua, kami minta untuk disahkan RUU perampasan aset segera. Harapannya di tahun ini sudah disahkan. Kemudian berikutnya kami mendesak juga kepada pimpinan DPR ya untuk memperbaiki Undang-Undang MD3, berikan kewenangan yang cukup, yang lebih kepada anggota-anggota sehingga tidak harus selalu suara fraksi. Bisa Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan kinerja anggota dan pimpinan DPR RI sebagai wakil rakyat. Permintaan maaf itu disampaikan Dasko saat menggelar pertemuan dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia, Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa di Kompleks DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang... Ya, bisa kita awali informasi di mana sidang Komisi Kode Etik dan Profesi menjatuhkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap personel Brimob yang merupakan Danyon Resimen 4 Kor Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugae. Ya, ia diduga menabrak driver ojek online Alvan Kurniawan saat demo ricuh. Kompol Kosmas merupakan terduga dengan kategori pelanggaran berat. Ketua Majelis Sidang KKEP menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Danyon Resimen 4 Korps Brimob Kompol Kosmas Kajugae mengatakan dirinya tidak memiliki niat untuk melindas pengemudi ojol Alvan Kurniawan. Ia menyatakan peristiwa tersebut di luar dugaannya. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Alvan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan
dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Dalam persidangan, Divpropam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satunya dari Komisi Kepolisian Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko menyebut Kompol Kosmas Kajugaya terbukti melakukan perbuatan tercela dalam menangani unjuk rasa sehingga mengakibatkan tewasnya Afan Kurniawan. Terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B, dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dan bisa untuk informasi terkini sidang etik kasus tewasnya Afan Kurniawan, kita bergabung dengan Salam Pulungan di NTCC Mabes Polri Jakarta. Ya, selamat siang Salam. Siapa saja ini yang menjalani sidang etik pagi ini, Salam? Ya, Togi, Desvita, dan juga pemirsa, rencananya sesaat lagi Divisi Propam Polri ini akan menggelar sidang kode etik Polri terkait dengan meninggalnya Afan Kurniawan dalam aksi demonstrasi beberapa waktu yang lalu. Adapun yang akan menjalani sidang etik pada hari ini adalah Bribka Rohmat yang tidak lain ini berperan sebagai pengemudi kendaraan taktis, di mana Bribka Rohmat sendiri ini juga masuk dalam salah satu di antara dua dari anggota Brimob Polri yang melakukan pelanggaran etik dalam kategori berat. Adapun dalam sidang etik ini nantinya juga akan dihadiri langsung oleh pengawas eksternal mulai dari Kompolnas dan juga Komnas HAM. Dan tadi beberapa saat yang lalu juga sudah hadir komisioner Komnas HAM, komisioner dari Kompolnas begitu, dari Khairul Anam, yang tadi menyebut bahwa untuk urgensi ataupun juga materi sidang yang akan dilakukan pada hari ini untuk Bribka Rohmat adalah untuk mendalami perannya sebagai pengemudi kendaraan taktis dan juga mendalami apakah Bribka Rohmat sendiri ini sadar atau tidak ketika menabrak Afan Kurniawan hingga mengakibatkan Afan Kurniawan ini tewas. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi, Desvita, dan juga pemirsa, bahwa selain nantinya juga dari 6 anggota Brimob Polri lainnya juga akan turut diminta keterangannya lebih lanjut untuk dari Bribka Rohmat sendiri. Dan nantinya dapat kami informasikan juga bahwa memang sebelumnya kalau kita tahu bahwa pada hari kemarin dari Kompol Kosmas sendiri ini sudah dijatuhi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri, karena memang untuk Kompol Kosmas sendiri ini termasuk dalam kategori berat. Bukan tidak mungkin nantinya untuk Bribka Rohmat sendiri juga akan dijatuhi hal serupa berupa PTDH, namun kita akan lihat secara seksama bagaimana hasil dari sidang kode etik yang akan digelar pada hari ini. Apakah nantinya untuk nasib dari Bribka Rohmat sendiri akan sama seperti Kompol Kosmas pada hari kemarin, atau nantinya ada pertimbangan lainnya yang memang kita akan saksikan secara bersama nantinya bagaimana hasil dari sidang kode etik pada hari ini. Togi, Desvita. Ya, Salam, terkait dengan mungkin pengamanan di sekitar Mabes Polri, apakah ada pengamanan khusus menjelang sidang etik hari ini?
Ya, Togi, Desvita dan juga pemirsa, ini dapat kami informasikan juga bahwa untuk pengamanan sendiri ini memang masih bersifat seperti biasanya, tidak ada pengamanan khusus ataupun tidak ada pengamanan yang cukup berarti di kawasan sekitaran tempat kami melaporkan saat ini di Mabes Polri. Namun untuk sidang kode etik di TNCC, di gedung TNCC di tempat kami melaporkan saat ini, memang saat ini masih terpantau kondusif dan juga tidak ada pengamanan ekstra ataupun juga pengamanan berlebih manapun, karena memang ini seperti biasanya untuk pengamanan sendiri di kawasan Mabes Polri sendiri. Toge, Desvita. Baik, terima kasih Salam Pulungan atas informasinya melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menangkap 7 pemilik akun media sosial yang diduga memprovokasi pada demonstrasi berujung ricuh Minggu lalu. Ya, Barreskrim juga menangkap seorang pegawai kontrak salah satu lembaga internasional karena memposting ajakan melakukan tindak anarkis. Ya, Dirtipid Siber Barreskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menyatakan penangkapan dilakukan usai polisi menerima 5 laporan. Barreskrim merinci 2 tersangka ditahan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. 2 tersangka ditahan Direktorat Siber Barreskrim Polri. 2 tersangka ditahan Subdit Jatanras, Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sementara 1 lainnya tidak ditahan. Barreskrim Polri juga menangkap Laras Faizati, seorang pegawai kontrak di salah satu lembaga internasional lantaran memposting ajakan melakukan tindakan anarkis di kantor Mabes Polri. Ya, di akun medsosnya tersangka mengunggah video yang menimbulkan rasa benci kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu dan melakukan provokasi. Kami telah menerima 5 laporan polisi yang kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap 7 orang tersangka dengan rincian sebagai berikut. 2 orang tersangka telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya. 2 orang tersangka telah ditahan di Direktorat Siber Barreskrim Polri. 2 orang tersangka ditahan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan 1 orang tersangka ditangani oleh Direktorat Siber Barreskrim Polri yang tidak dilakukan penahanan. Pada tanggal 1 September 2025, Direktorat Siber Barreskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LFK selaku pemilik, pengguna, atau penguasa akun media sosial Instagram @Laras Faizati. Modus operandi perbuatan tersangka adalah membuat dan menggugah konten video melalui akun media sosial Instagram miliknya yang menimbulkan rasa benci kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan kebangsaan, menghasut atau memprovokasi massa, aksi unjuk rasa untuk melakukan pembakaran terhadap gedung Mabes Polri. Selain itu, tersangka juga tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ya, sementara itu seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atau UNES, ini Iko Julian Junior, meninggal dunia. Ya, polisi menyebut korban meninggal kecelakaan, namun keluarga temukan kejanggalan luka di tubuh korban. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Iko Julian Junior, mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Semarang di Kecamatan Ngaliyen, Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah keluarga dan kerabat terlihat berdatangan ke rumah almarhum. Meski polisi menyatakan Iko Julian Junior meninggal karena kecelakaan, kuasa hukum korban menemukan kejanggalan. Keluarga menemukan adanya sejumlah luka di tubuh korban. Informasi yang masuk ke kita dari beberapa rekan-rekan dan yang lain bahwa penyebab dari almarhum meninggal itu karena kecelakaan ya. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk itu ada luka di limpahnya. Di situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain terkait dengan sebab musabab kematian dari almarhum. Iko sebelumnya berpamitan kepada ibunya pergi ke kampus Sabtu sore.
Namun Iko malah diantar personel Brimob dalam kondisi babak belur ke RSUP Dr. Karyadi Minggu siang. Dokter menyatakan Iko mengalami kerusakan limpa dan pendarahan hebat. Meski telah menjalani operasi, kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah memberikan kualifikasi atas kematian mahasiswa UNES yang meninggal dunia usai ikut aksi demonstrasi. Ya, Kabid Humas Polda Jawa Tengah mengungkap Iko Julian Junior tewas akibat kecelakaan di Jalan Veteran Semarang Sabtu dini hari. Jadi benar pada tanggal 31 dini hari di Jalan Veteran kurang lebih pukul 03:05 telah terjadi laka lantas, di mana kendaraan Vario yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Akibat tabrakan kecepatan tinggi dari arah belakang tersebut mengakibatkan keempat pengemudi tersebut terpelanting ke depan, jatuh ke bawah dan berakibat luka berat dan luka ringan. Yang kemudian sesaat setelah peristiwa tersebut, anggota yang di lapangan membawa para korban kecelakaan lalu lintas ini ke Rumah Sakit Karyadi untuk dilakukan penanganan secara medis. Pemirsa, admin sekaligus Humas Kejayan memanggil Syahdan Hussein dikabarkan ditangkap polisi di Bali. Namun Ketua LBH Bali mengungkap belum menerima keterangan dari kepolisian. Bapak adalah kontrakan ya, kita ke kontrakan ya. Ada Indonesia, jadi benar ya. Beredar di media sosial video penangkapan terhadap aktivis yang merupakan admin akun Kejayana memanggil Syahdan Hussein. Lembaga Bantuan Hukum Bali mengumpulkan informasi terkait penangkapan tersebut. Diketahui Syahdan ditangkap pada Senin 1 September malam. Tak lama kemudian Selasa dini hari, Syahdan langsung diterbangkan ke Jakarta. Ketua LBH Bali Reski Pratiwi mengungkap belum menerima keterangan resmi terkait tindak pidana yang menjerat Syahdan. Kami baru tahu tadi pagi, kabarnya beredar dia ditangkap malam dan diterbangkan ke Jakarta dini hari ke Jakarta. Siapa Mbak? Syahdan Hussein. Kalau dugaannya ditangkap itu karena apa dia? Kami belum tahu sama sekali. Dari pihak kepolisian di Polda Bali yang kami ajak koordinasi juga tidak banyak memberikan informasi. Ditambahkannya bahwa Syahdan tidak tinggal di Bali, namun pada saat penangkapan kebetulan yang bersangkutan sedang berada di Bali. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi membantah Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap aktivis Kejayan memanggil Syahdan Hussein. Kejayan memanggil itu apa betul dilakukan penangkapan di Bali dan? Tidak ada ya, informasi itu tidak ada, tidak betul. Pemirsa, setelah sempat diisukan batal berangkat, Presiden Prabowo tetap menghadiri parade militer HUT ke-80 China. Ya, Presiden Prabowo hadir memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping. China merayakan HUT ke-80. Parade militer pun digelar dengan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara. Presiden Prabowo Subianto hadiri parade militer HUT ke-80 Cina. Presiden Prabowo duduk di sebelah Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Korea Utara Kim Jong-un juga hadir dalam acara ini. Sebelum acara, pemimpin negara yang hadir berfoto bersama. Presiden Prabowo berdiri bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping. Kehadiran Presiden Prabowo untuk memenuhi undangan Presiden Cina. Ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade
militer pemerintah. Meski berangkat ke Cina, namun Presiden Prabowo pastikan tetap memantau kondisi terkini di Indonesia. Parade militer Cina yang digelar hari ini sekaligus jadi ajang Presiden Xi Jinping menegaskan diri sebagai penjaga tatanan internasional di tengah ketidakpastian geopolitik. Ya, sementara itu pernyataan Menteri Agama Nazaruddin Umar mengenai profesi guru kembali menjadi sorotan. Tak lama usai pernyataannya ini, Menak langsung meminta maaf. Nazaruddin tegaskan tidak ada niatan untuk melukai perasaan guru. Saya Nazaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya. Pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Inilah permintaan maaf Menteri Agama Nazaruddin Umar usai potongan pernyataannya viral di media sosial. Dalam pernyataan sebelumnya, Nazaruddin mengaitkan guru dengan pedagang. Menak menyebut profesi guru mencerdaskan orang dan bukan sekedar mencari uang. Pernyataan ini disampaikan Menak dalam pembukaan program pendidikan profesi guru batch 3 Kemenak di Jakarta. Banggalah menjadi seorang guru, teman-teman sekalian. Jangan minder. Ya. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Ya. Halalan thayyibah. Ya. Rezekinya itu. Insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang. Ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Salah satunya dengan menaikkan tunjangan profesi untuk 227.147 guru non-PNS. Jika sebelumnya mereka memperoleh 1,5 juta rupiah per bulan, kini bertambah 500.000 menjadi 2 juta per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sebanyak 26 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Ya, KPK juga menyita 4 unit mobil dan 5 bidang tanah serta bangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. KPK belum membeberkan pemilik dari sejumlah uang dan beberapa aset yang disita itu. Namun demikian, uang dan sejumlah aset yang disita salah satunya dari penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kawasan Jakarta Timur pada Agustus lalu. Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang gitu. Jadi penyidik masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini. Setelah perkara ini dinaikkan ke penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Khalil Qaumas untuk berpergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK juga telah memeriksa Yakut Khalil Qaumas pada Kamis 7 Agustus lalu. Yakut diperiksa hampir 5 jam dan memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian
tambahan pada kompetisi tahun 2024 yang lalu. Kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka itu merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berjanji akan mengembalikan mobil mewah miliknya dari hasil korupsi sertifikasi K3 yang menjeratnya. Ya, bahkan Noel juga mengakui perbuatannya dan akan mendukung upaya apapun yang dilakukan KPK. Ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kembali diperiksa oleh KPK pada Selasa 2 September 2025. Noel diperiksa selama 4 jam seputar pengembalian mobil yang diperoleh dari hasil korupsi sertifikasi K3 yang menjeratnya. Tidak hanya itu, Noel juga mengaku bersalah kepada penyidik serta mendukung segala upaya yang dilakukan KPK. Bahkan KPK juga menghormati sikap Noel yang mau mengakui kesalahannya. Ya, soal pengembalian mobil ya, karena kita sangat kooperatif dengan penyidik, karena kita juga mendukung apa yang dilakukan KPK, dan saya juga mengaku salah. Dan mereka menghormati sikap saya yang gentle, langsung mengakui kesalahan saya. Oh ya. Terus kalau mobil yang suruh ngumpetin siapa Bang habis OTT? Enggak, kita ngumpetin. Kita akan kembalikan. Ya wajar ya, anak-anak saya pada angkutan. Manuel tadi tanya apa aja Bang? Tadi tanya itu apa aja pemeriksaan? Dapat duit berapa aja dari... Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus pemerasan pembuatan sertifikat K3 terhadap beberapa perusahaan. KPK menyebut Noel mengetahui praktik pemerasan tersebut namun membiarkan dan menerima sejumlah dana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Dari operasi tangkap tangan, KPK menyita 15 mobil, 7 kendaraan bermotor, dan uang tunai. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Motor gede ini mayoritas merupakan pabrikan Italia mulai dari Ducati dan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah dan yang tertinggi Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menyita 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3-6 miliar rupiah. Pemirsa, pihak berwenang Peru telah melakukan penyidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia di Lima, Peru. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Otoritas Peru resmi memulai penyelidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia Jetro Leonardo Purba di Lima pada Senin malam waktu setempat. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Menurut polisi setempat, Jetro Leonardo Purba yang bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di ibu kota ditembak 3 kali oleh penyerang yang mengendarai sepeda motor saat dalam perjalanan ke apartemennya dan kemudian meninggal di rumah sakit. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan penyesalan atas serangan terhadap diplomat tersebut dan memastikan pemerintahan Presiden Dina Boluarte akan berupaya mengklarifikasi apa yang terjadi. Pemerintah Peru juga menegaskan kembali dukungannya kepada Duta Besar Indonesia di negara tersebut terkait perlindungan personel dan fasilitas kedutaan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menuntut perlindungan bagi staf diplomatik dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Diketahui Peru menghadapi krisis keamanan yang serius yang diperparah dengan peningkatan angka pembunuhan yang mengkhawatirkan.
Menurut data resmi Sistem Informasi Kematian Nasional dari Januari hingga awal Agustus, tercatat 1.293 kasus pembunuhan di seluruh negeri dengan konsentrasi tertinggi di 5. Jubir Kementerian Luar Negeri menyatakan KBRI berkoordinasi dengan Kepolisian Peru untuk mengawal kasus penembakan diplomat KBRI di Lima. Ya, diharapkan KBRI bisa segera mengetahui motif penembakan secepatnya. KBRI Lima telah melakukan koordinasi dengan aparat Peru, khususnya pihak kepolisian, untuk mengawal proses investigasi untuk mendapatkan motif dari peristiwa tersebut. Dan saat ini pihak kepolisian tengah melakukan berbagai upaya, termasuk dengan mengumpulkan bukti-bukti dan mengamankan rekaman kamera pengawas dari lokasi kejadian dan juga berkoordinasi dengan pihak kejaksaan setempat. Selain itu, KBRI 5 juga telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Peru untuk meminta agar proses penanganan kasus ini mendapatkan atensi yang besar. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa Bapak Menteri Luar Negeri telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Peru yang intinya adalah untuk mendorong agar proses investigasi ini bisa berjalan transparan, cepat dan menyeluruh, termasuk hingga tahap pengembalian jenazah. Ya, kita ke informasi lain, misalnya di mana kuasa hukum keluarga mendiang diplomat Arya Daru melayangkan surat permohonan rapat dengan pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Ya, langkah ini ditempuh untuk mendorong pengusutan tuntas kasus kematian yang dinilai janggal dan diduga sebagai pembunuhan berencana. Diwakili kuasa hukumnya, pihak keluarga mendiang diplomat Arya Daru Pangayunan menghadap Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman untuk menyerahkan surat permohonan rapat dengar pendapat. Dalam surat tersebut pihaknya juga menyampaikan sejumlah kejanggalan kematian Arya Daru. Pihaknya menyebut penyelenggaraan RDP sepenuhnya diagendakan DPR, namun pihaknya siap hadir kapanpun dibutuhkan. Membela yang benar, bukan membela yang bayar. Sampaikan surat permohonan RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 3, dalam rangka difasilitasi untuk mengungkap kasus kematian misterius dari almarhum Arya Daru. Ya. Dan tadi sudah diterima surat itu oleh Pak Habibur Rahman, Pak Dr. Habibur Rahman, Ketua Komisi 3. Dan selanjutnya prosesnya kami serahkan kapan RDP-nya, kami menunggu panggilan dari Komisi 3. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali diperiksa Kejagung hari ini. Ya, Nadiem sudah 3 kali dipanggil Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Nadiem tiba di gedung Kejagung pada pukul 9 pagi didampingi oleh kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Sebelumnya Nadiem diperiksa pada 15 Juli lalu. Ia diperiksa selama 10 jam. Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud periode 2019-2024. Selama periode itu, Kemendikbud mengadakan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah-sekolah dengan total anggaran hampir 10 triliun rupiah. Ya, puluhan kios UMKM di kawasan distrik Blok M sepi ditinggal oleh pedagang karena naiknya harga sewa. Menanggapi kenaikan harga sewa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memberi keringanan biaya kepada pedagang yang terdampak. Sejumlah pedagang UMKM ramai-ramai menutup gerai dan meninggalkan distrik Blok M di Jakarta Selatan. Video pedagang membongkar kiosnya viral di media sosial. Para pedagang kecewa karena tingginya harga sewa kios di distrik Blok M tersebut. Hal ini memaksa pedagang tak sanggup lagi berjualan. Suasana di kawasan distrik Blok M pun sepi. Mereka yang bertahan pun sepi pengunjung. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut ada kerjasama antara pedagang dengan pengelola kios yakni pihak MRT. Namun tarif yang dipatok ternyata melebihi aturan batas tarif.
Yang pertama untuk pedagang Blok M, memang ada kerjasama antara MRT dengan salah satu koperasi yang ada di sana. Dalam kerjasama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan. Ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu. Sehingga dengan demikian saya sudah menegur di rute MRT, kalau memang tidak bisa dijalankan itu kerjasamanya, maka saya minta untuk dibatalkan. Bagi saya UMKM itu menjadi lebih utama dalam kondisi seperti ini. Nggak boleh kemudian ketika masyarakat yang datang di Blok M rame, kemudian pengelola ataupun koperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena. Pramono juga telah berdiskusi dengan PT MRT Jakarta untuk memberikan tempat di Blok M Hub dan menggratiskan sewa selama 2 bulan bagi pedagang yang mau pindah. Hal ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Gubernur menegaskan UMKM harus menjadi prioritas ekonomi di Jakarta saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari Distrik Blok M, kita sudah bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di kawasan Blok M. Ya, selamat pagi menjelang siang Anissa. Setelah ada kompensasi dari Gubernur Jakarta, bagaimana tanggapan dari para pedagang? Ya, Togi dan juga Deswita, inilah kondisi di Distrik Blok M Jakarta Selatan. Kondisinya sudah sepi ditinggalkan oleh para pedagang. Namun dari total 91 kios yang ada di sini, ada total 57 yang masih bertahan. Itu artinya ada sekitar 20 lebih begitu kios yang para pemiliknya ini memilih untuk pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh Gubernur Jakarta, yaitu di Blok M Hub. Nah, saat ini saya akan langsung meminta tanggapan kepada salah satu pedagang yang ada di Distrik Blok M saat ini. Bisa diperkenalkan dulu Bapak, nama lengkapnya siapa dan jualan sejak kapan nih Pak? Nama Guntur, saya dagang udah 30 tahun. Bapak sudah berjualan selama 30 tahun begitu. Apakah ada kenaikan harga sewa yang dirasakan oleh Pak Guntur selama ini? Selama ini saya dagang kayaknya nggak ada. Biasanya masih harga lama aja. Untuk harga lama yang didapatkan Pak Guntur dengan berjualan jam tangan ini? Kalau servisnya 306, tambah listrik. Jadi lebih kurang 600 apa 500-an lebih dikit. Itu aja sampai sekarang. Bapak bertahan di sini dengan harga sewa sekitar 600.000 per bulan begitu. Tapi melihat ada kios-kios yang diberikan harga sewanya lebih mahal daripada yang Bapak bayarkan begitu, bisa sampai jutaan rupiah. Tanggapan Bapak seperti apa? Kalau itu saya kurang tutup, sebab tempatnya bukan tempat saya masalahnya. Kalau mungkin tempat orang lain mungkin sewanya bisa jadi begitu naik, punya sewanya dan 1,5 dan 2 juta, itu yang punya tempat yang sewa kan. Kalau kita udah punya sendiri, jadi kita nggak ada bayar sewa gitu, nggak ada bayar kontrak gitu. Nah, pedagang yang lain akhirnya memilih untuk pindah dari sini dan menutup gerai mereka begitu. Apakah ada imbasnya kepada jualan Bapak? Kalau sekarang memang ada imbasnya. Ini kan baru 3 hari belum lama. Ya kita berharap kalau bisa orang itu kembali lagi dan ada lagi pengunjung baru yang datang gitu aja. Supaya tempat ini ramai lagi. Itu yang kita harapkan. Nah, dari Pemprov sendiri memberikan tempat di Blok M Hub, apakah dari Bapak Guntur tertarik untuk pindah ke sana karena digratiskan sewanya sampai 2 bulan, Pak? Tertarik, tapi kita punya tempat di sini udah tetap, jadi kita ngapa lagi pindah ke sana. Kalau memang kita mau berkembang bagus juga nggak apa-apa. Mungkin mau kali, tapi yang menempatin nggak ada. Saya sendiri yang berdagang sepertangan di sini aja gitu dulu. Oke, baik. Mungkin harapan Pak untuk pemerintah dan juga kondisi saat ini yang Bapak rasakan? Ya, harapan saya untuk pemerintah gitu, kalau bisa tempat ini ramai lagi, diisi lagi yang kosong-kosong untuk secepat mungkin bisa diisi lagi, atau mungkin juga orang yang keluar kembali lagi ke sini. Itu yang kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Guntur atas waktunya. Ya, Togi dan juga Deswita, itu tadi tanggapan dari salah seorang pedagang yang saat ini masih bertahan. Ia sudah berjualan selama 30 tahun dan ia berharap kepada pemerintah untuk dapat meramaikan lagi tempat, yaitu di Distrik Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini. Dari Jakarta saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Anissa Rizkia, terima kasih atas laporan Anda dari kawasan Blok M Jakarta dan selamat bertugas kembali.
Bisa pemerintah menyiapkan 3.000 rumah subsidi untuk asisten rumah tangga, satpam, dan babysitter. Ya, di samping itu pemerintah juga menaikkan kuota rumah subsidi hingga 60%. Terima kasih. Akhirnya saya udah Heni Purwaningsih, perempuan berusia 49 tahun yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga ini tak kuasa menahan haru. Ia baru saja menerima kunci rumah subsidi dari pemerintah. Pemerintah mengalokasikan 3.000 kuota rumah subsidi untuk pekerja berpenghasilan rendah, termasuk asisten rumah tangga, satpam, sopir, office boy, office girl, hingga pengasuh anak atau babysitter. Membuat distribusi kesempatan, distribusi keadilan kepada semua segmentasi gitu. Saya pikir saya sangat terharu ya, bagaimana sekarang di zaman Presiden Prabowo seorang ART ibu-ibu bisa ya mendapatkan rumah subsidi. Gitu. Seorang babysitter tadi sangat terharu, tapi dia menangis yang bukan sedih, tapi dia bahagia. Di samping itu, pemerintah juga telah menaikkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FPLP dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit atau naik 60%. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tim SAR gabungan menemukan helikopter tipe BK117D3 milik Estindo Air di kawasan hutan sekitar air terjun Mandin Cap Damar, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Rabu siang. Dari situ nah, mulai situ. Coba di atas. Melipir ke kanan, melipir ke kanan, di atas ke kanan. Ya, selain menemukan helikopter tersebut, tim SAR gabungan juga mengevakuasi satu korban meninggal dunia yang ditemukan berjarak 100 meter dari puing helikopter. Berdasarkan pengamatan awal, masih ada korban lain di dalam helikopter. Meski demikian, jumlah korban belum dapat dipastikan karena kondisi helikopter yang bekas terbakar, sehingga perlukan pembongkaran badan pesawat untuk memastikan keseluruhan korban di dalamnya. Ya, sementara itu tim SAR gabungan juga masih melanjutkan operasi pencarian hingga seluruh korban berhasil dievakuasi. Pada hari ini Rabu 3 September 2023, tadi pada pukul 14.45, tim darat yang melaksanakan operasi SAR, tim Alpha dari Basarnas gabungan berhasil menemukan reruntuhan dari helikopter tersebut di atas pada koordinat 3 derajat 5 menit 6 detik south dan 115 derajat 37 menit 39.07 H, sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya kita terima informasi dari KNKT. Jadi kita sempat menerima informasi dari KNKT. Kita telusuri, akhirnya titik itu kita kejar dan tim darat yang melakukan operasi darat berhasil menemukan seperti yang sampaikan di atas. Ratusan pengemudi ojek online antusias mengantre beras murah Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, mereka terbantu program pangan murah di tengah mahalnya harga beras. Ya, antrian panjang terlihat saat Satgas Pangan Polri menjual beras harga Rp55.000 per 5 kg. Harga tersebut jauh lebih murah dari pasaran dan disambut antusias para pengemudi ojol yang mengaku pendapatan mereka turun pasca demonstrasi. Program ini dinilai mengurangi beban hidup masyarakat yang harus tetap membeli kebutuhan pokok di tengah kenaikan harga. Polri berencana melanjutkan gerakan pangan murah di berbagai daerah untuk membantu menjaga daya beli. Ya, sangat membantu buat ojol-ojol ya. Ya, khususnya sama masyarakat miskin ya.
Tapi untuk keamanan gimana? Keamanan sih, alhamdulillah sih terjaga aman. Oke. Kebakaran hebat terjadi di asrama Polsek Serpong yang berlokasi di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan. Belasan rumah ludes terbakar. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dari lokasi terbakarnya asrama polisi yang dihuni oleh puluhan personel Polsek Serpong. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api merembet dengan cepat. Penghuni yang tinggal di sini pun tak bisa menahan tangisnya saat melihat rumahnya hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun 20 rumah asrama yang berada di lokasi pun ludes terbakar. Sebanyak 10 unit pemadam kebakaran Tangerang Selatan dengan 50 personel diturunkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman api membutuhkan waktu cukup lama karena kencangnya angin di lokasi. Menurut keterangan salah satu penghuni asrama, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Sebab kebakaran ini kebakaran mungkin terjadi arus listrik, Pak. Akibat angin kan gede tadi, jadi cepat nyamber. Si api ini cepat ngerembet ke atap-atap keluarga. Sebagian besar sih kayak gitu aja, Pak, kabarnya. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Ingkriwang yang datang ke lokasi ikut menenangkan warga. Kini warga yang terdampak mengungsi di posko penampungan di kantor kecamatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 72 santri di Kota Depok, Jawa Barat dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan. Ya, para santri ini mengaku mual dan muntah hingga diare, di mana 42 diantaranya harus menjalani rawat inap karena kondisinya yang lemah. Kasus keracunan makanan melanda Pondok Pesantren Baitul Quran, Kota Depok. Dalam kurun 3 hari, sebanyak 72 santri mengalami gejala demam, pusing, muntah, dan diare, hingga harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II. Kasus ini bermula pada 1 September, saat 57 santri datang ke rumah sakit dengan keluhan serupa. Dari jumlah itu, 31 santri dirawat inap, sementara 26 lainnya rawat jalan. Namun pada 2 September, jumlah pasien bertambah, 9 santri kembali masuk rumah sakit dan diharuskan rawat inap. Dengan penambahan ini, total 72 santri sudah mendapatkan penanganan yang terdiri dari 42 pasien rawat inap karena kekurangan cairan. Pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan Puskesmas Tugu dan Dinas Kesehatan Kota Depok. Sampel muntahan pasien telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kedatangan sejumlah santri dari pesantren Baitul Quran yang mengalami hampir sama gejalanya, yaitu dengan keluhan pusing, lemas, mual muntah, dan buang air besar dalam jumlah yang sangat sering. Hingga kini pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Depok masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Hingga kini pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Depok masih menunggu intensif hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengungkap penyebab keracunan massal ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Bisa isak tangis mewarnai pemakaman 5 orang keluarga pengusaha sembako di Indramayu, Jawa Barat. Ya, kelima korban tersebut ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumah. Suasana duka menyelimuti kedatangan 5 jenazah satu keluarga yang ditemukan dalam satu liang lahat di halaman rumah mereka. Kelima jenazah dibawa ke masjid terdekat untuk disolatkan. Usai disolatkan, kelima jenazah dibawa ke TPU Nyiresik, Desa Sindang untuk dimakamkan secara berdampingan.
Warga mengenal pada korban sebagai orang baik dan dermawan di lingkungan mereka. Karena itu warga turut berduka atas kepergian korban. Pihak keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman seberat-beratnya, serta menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak kepolisian. Dan memang keluarga Pak Saroni itu secara keseluruhan orang yang baik, orang yang terutama Pak Saroni itu selalu tepat waktu, on time dan taat ibadah, selalu sholat di masjid. Yang saya ketahui beliau juga orang baik yang selalu ramah pada siapapun juga. Dalam hal ini kan itu semua sudah ditangani oleh polisi, khususnya penyidik ya. Ya semoga kasus ini segera terungkap ya kan, dan pelaku dapat segera dihukum seberat-beratnya, itu saja. Jasad kelima korban ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Warga pun terkejut akan penemuan kelima jasad dan melapor ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di areal persawahan milik warga di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, saat ditemukan kondisi jasad sudah membusuk dan sulit dikenali. Warga kampung Cibulang, Desa Cibatu Cisaat, Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria di areal persawahan milik warga. Saat ditemukan, jasad pria tanpa identitas itu masih mengenakan pakaian lengkap, namun sudah membusuk sehingga sulit dikenali. Diduga jasad tersebut sudah 1 pekan berada di lokasi kejadian. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi korban. Jasad pertama kali ditemukan warga yang tengah memancing belut di sawah setelah mencium bau busuk di sekitar lokasi kejadian. Ini sudah membusuk, diperkirakan sudah beberapa hari. Itu ada identitas atau apa gitu di TKP, Pak? Hari ini belum ada. Ada yang ini nggak Pak, merasa keluarganya melaporkan dari warga kehilangan keluarga sebelum penemuan mayat ini? Belum ada. Belum ada. Dari desa sebelah juga? Belum ada. Warga sekitar tidak ada yang mengenali jasad tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi untuk divisum. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di areal persawahan milik warga di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, saat ditemukan kondisi jasad sudah membusuk dan sulit dikenali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tim damkar mengevakuasi jasad pria paruh baya dari dalam sumur di Desa Kembang Gading, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Lampung. Korban diketahui bernama Parwoto berhasil dievakuasi selama 2 jam setelah sebelumnya melompat ke dalam sumur sedalam 10 meter di samping rumahnya. Menurut keterangan warga, Parwoto diduga mengalami halusinasi melihat harimau sebelum akhirnya terjun ke sumur. Tim damkar belum dapat memastikan penyebab pasti korban melompat ke dalam sumur. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan di TPU sekitar. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Ya, mohon maaf bisa sebelumnya ada informasi terkait dengan warga berhalusinasi ini mengakibatkan masuk ke dalam sumur ya. Ya, betul. Dan kita ke informasi selanjutnya di mana 3 polisi gadungan yang kerap menipu warga di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur diamankan polisi. Para pelaku mengiming-imingi bisa membebaskan seorang tahanan dengan meminta uang keluarga korban hingga puluhan juta rupiah. Tiga penipu F, S, dan Y yang mengaku sebagai anggota polisi ditangkap di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ketiga pelaku menipu seorang wanita berinisial A dengan modus dapat membebaskan keluarganya yang ditahan. Korban yang percaya telah membayar uang puluhan juta rupiah, namun hingga 3 minggu lebih keluarganya tak juga bebas. Ketiga pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari mendekati, meyakinkan korban sebagai anggota polisi yang memiliki kewenangan. Aku jadi polisi dan ini sungguh
yang serupa, jangan suka-suka untuk cross check ke Polres Pasuruan Kota. Ya, jangan percaya atas iming-iming untuk bisa membantu dan sebagainya terkait dengan kasus atau penahanan. Silakan langsung datang ke kami, cek terkait dengan permintaan dari oknum-oknum dan sebagainya. Kini para pelaku dijerat pasal penipuan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 4 perempuan pelaku penganiayaan dan pengeroyokan terhadap sesama perempuan di Garut, Jawa Barat berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Garut. Ya, demikian informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Official iNews. iNews hadir pada setiap kondisi dan situasi. Kami tidak diam dan menutup pintu informasi. Kami mengawal suara rakyat agar bisa memberi manfaat dan tetap bermartabat. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Bernadetta Ginting dan Sabrina Hasila. Saya Desvita Bionda. Dan saya Togi Sinaga. Pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Setelah viral video penganiayaan dan pengeroyokan oleh 4 perempuan terhadap seorang perempuan lainnya di sebuah taman di kawasan Tarogong Kidul, Garut, keempat pelaku berhasil ditangkap polisi dari sejumlah lokasi berbeda. Penganiayaan terjadi karena para pelaku emosi, tersinggung dengan perkataan korban. Karena merasa difitnah, merasa tidak senang, ya. Kebetulan SA ini lagi di taman lapang asing ya di Bayongbong. Kemudian didatangi oleh SAS ini, tersangka SAS, kemudian dilakukan penganiayaan dengan cara. Keempatnya kini mendekam di kamar tahanan Polres Garut, dijerat pasal kekerasan dan pengeroyokan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solehin, iNews melaporkan.